Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Channel ini sengaja saya tujukan kepada Anda siswa-siswi SD sampai SMA yang belum mendapatkan pelajaran TIK di sekolah, bisa belajar di channel ini. Atau bagi siapapun yang ingin belajar komputer dari dasar sampai nanti ke tingkat mahir, bisa belajar juga di channel ini. Oke, sampai saat ini kita masih belajar tentang Microsoft Word pertemuan ke-7. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang insert chart untuk membuat grafik dan insert smart art. Oke, kita mulai ya. Kita buka Microsoft Word-nya. Microsoft Word 2016. Yang pertama kali kita pelajari adalah tentang insert chart. Jadi di Microsoft Word kita juga bisa menyisipkan chart atau grafik ya, tidak harus di Microsoft Excel. Untuk menyisipkan objek chart atau objek lainnya itu kita tetap berada di menu insert ya. Setelah kita klik menu atau tab insert, selanjutnya kita pilih chart sini. Nah, kemudian kita tentukan jenis grafik yang akan kita pakai atau kita pilih ya. Nah, di sini banyak jenis grafiknya, ada bentuk kolom, ada bentuk line atau garis, ya, ada bentuk pie, ada bentuk bar, ada bentuk area, ada bentuk XY ya, ada bentuk radar ya. Kemudian ada juga bentuk sunburst ya. Banyak sekali pilihan ya jenis grafik yang bisa kita pakai. Tapi yang paling sering digunakan adalah grafik kolom. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencontohkan grafik kolom ya. Kita buka grafik kolom, kita ambil grafik kolom, kemudian kita pilihlah jenis grafik kolom yang akan kita pakai. Misalnya yang nomor 4 ini ya. Ini kita pilih yang ini yang ada 3D-nya, kemudian kita oke-kan. Nah, kita tunggu beberapa saat sehingga muncullah jendela Microsoft Excel ya, chart in Microsoft Word. Nah, sebenarnya ini Excel tapi dia masuk ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, dalam istilah komputer itu disebut dengan OLE atau singkatan dari Object Linking Embedding ya, yang mana setiap objek dari aplikasi lain bisa dimasukkan ke sebuah aplikasi. Dalam hal ini objek dari Excel itu bisa dimasukkan ke dalam halaman Microsoft Word. Nah, ini halaman data source-nya yang di Excel sini ya. Kemudian ini adalah chart-nya nanti atau grafiknya. Sekarang kita coba untuk mengisi datanya. Kita cari dulu data ya yang akan kita pakai untuk membuat grafiknya. Oke, ini kebetulan ada datanya. Kita akan membuat grafik penjualan buah di pasar pagi Arengka ya. Ini kebetulan ada di latihan. Nah, di sini pasar Arengka. Ya. Berarti yang kolom pertama itu pasar Arengka. Kemudian di kolom kedua pasar Dupa ya. Ketiga itu adalah pasar Palapa. Oke. Nah, kategori buahnya apa saja yang dijual ya? Yang pertama buahnya adalah melon, yang kedua semangka, yang ketiga adalah pepaya, yang keempat adalah jeruk, yang kelima adalah salak. Nah, ini kebetulan kan datanya hanya 4 tadi disediakan data sampelnya ya. Jadi kalau kita ingin menambah satu buah lagi data, misalnya salak sini, secara otomatis seleksinya akan mengikuti nanti ya. Bloknya ini maksudnya akan mengikuti sesuai dengan jumlah data. Nah, ini satuannya dalam kilogram ya. Misalnya ini 50, ini 72,
ini misalnya 50 ya, ini 78, ini 46 ya, 46 kilo ya. Kemudian di pasar dupa ini 45, kemudian yang ini 60, pepaya 34, jeruk 60, salak 52. Kemudian di pasar palapa 40, ini 80, ini 45, ini 60, ini 56. Nah, mungkin tambah satu lagi ya pasarnya ya, pasar pasir putih. Pasar pasir putih. Nah, ini 34, ini 63, ini 43, dan ini 55, ini 41. Nah, secara otomatis dia akan menyesuaikan area yang diblok ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi penjualan di masing-masing pasar itu sudah nampak. Di pasar Arengka itu yang warnanya biru itu seperti ini ya. Di melon di pasar Arengka itu seperti ini ya. Ini melon, ini semangka, ini pepaya, ini jeruk, ini salak. Ini masing-masing warna pasarnya. Kalau kalau biru itu pasar Arengka, kalau warnanya oranye berarti pasar dupa, yang abu-abu berarti pasar palapa, yang ini pasar pasir putih. Jadi kita bisa melihat penjualan yang paling tinggi itu adalah di pasar Arengka ya, baik itu melon, ini ya, berarti melon dan jeruk yang tinggi di pasar Arengka. Kemudian yang di pasar kemudian yang ini abu-abu ya, di pasar palapa itu yang paling tinggi adalah semangka. Kemudian nah ini nampak ya, nampak hasilnya. Kemudian di sini ada cap titel. Nah, cap titel ini adalah judul dari grafik ya. Ini tinggal kita ketik saja. Misalnya judulnya adalah grafik penjualan buah kios buah ginting ya. Jadi ini nama kiosnya, grafik penjualan buah kios buah ginting. Oke ya, ini juga bisa kita ubah berdasarkan apa namanya itu sumbu X-nya ya. Ini kan sumbu X-nya itu adalah nama buah, bisa kita ganti dengan nama pasarnya ya. Caranya oke, sekarang kita bisa mengganti sumbu X-nya ini ya. Ini kan nama buah ya, melon, semangka, paya, jeruk, salak. Ini bisa kita ganti dengan nama pasarnya. Jadi nama pasarnya di sini, kemudian di legendanya itu nama buah ya. Bisa kita ganti dengan cara klik dulu grafiknya. Klik dulu grafiknya ya. Nah, seperti ini kita klik. Itu ada tanda handle-nya. Guna kita klik sini switch row to column ya. Switch row ke kolom. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini nama pasarnya di sini, ini nama buahnya ya. Jadi di pasar Arengka itu kita bisa melihat yang tinggi itu penjualannya adalah jeruk ya. Di pasar palapa itu kita bisa melihat yang paling tinggi itu penjualannya adalah semangka. Nah, lebih bagus kayak gini ya. Kemudian warna grafiknya juga bisa kita ubah dengan cara memilih pada tab desain itu ya. Sudah ada disediakan berbagai macam desain ya yang bisa kita pakai langsung. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita pilih yang warnanya seperti ini ya, misalnya ya, yang warna hitam. Nah, kemudian di chart ini juga kita bisa melihat atau mengganti ini data ya, datanya langsung saja diisi sini. Kalau misalnya diganti bisa kita ganti misalnya 50 jadi 70 misalnya. Nah, otomatis berganti ya. Ini tadi 50 jadi 70. Misalnya ini 80, ini jadikan 100 ya. Berarti dia di pasar kelapa itu penjualan apa ini? Yang warna oranye, semangka ya. Nah, ini 80. Kita ganti menjadi 70 misalnya.
Ini ya, berubah langsung kan. Nah, begitu ya cara mengganti datanya. Kemudian untuk warna, nah ini masing-masing bisa diubah. Misalnya kita tidak suka warna abu-abu, kita klik saja warna abu-abu ini ya, kita ganti misalnya warna hijau. Nah, coba ganti ya. Kemudian kita juga bisa mengganti layout dari grafik kita ya. Contohnya yang ini ya. Nah, ini kan berubah dia bentuknya. Legendanya di bagian atas ya kan, di atas dari grafik. Kalau kita pilih yang ini, maka legendanya di bawah. Kalau kita pilih yang seperti ini, legendanya itu di samping sebelah kanan. Kalau kita pilih yang seperti ini, dia akan ada legenda beserta tabelnya ya. Nah, kemudian kita pilih lagi yang modelnya seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Bisa kita atur ini seperti ini ya. Misalnya kita ambil yang ini aja ya. Nah, ini kita ketik lagi judulnya, grafik, penjualan, buah, kios, ginting ya. Kemudian aksis stylenya kita ganti, aksis title-nya kita ganti menjadi penjualan dalam kg ya, dalam kilogram. Kemudian di sini aksis title yang sumbu X-nya kita ganti tempat penjualan. Nah, lebih bagus seperti ini ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, saya rasa itu saja untuk grafiknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini gampang juga. Kita close saja jendela Microsoft Excel-nya yang muncul ini ya. Nah, sudah jadi grafik kita seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang Smart Art. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu Smart Art. Jadi Smart Art ini adalah fitur di Microsoft Office, ya, termasuk juga di Microsoft Word, yang menyediakan berbagai macam bentuk diagram atau bagan ya. Jadi sudah disediakan bagan atau diagram yang bisa kita gunakan langsung. Sebagai contoh, kita buat struktur misalnya. Jadi caranya klik insert, pilih Smart Art yang ini ya. Kemudian kita buat misalnya struktur kelas. Nah, jadi di sini kita pilih jenisnya, ada yang bentuk list ya, seperti ini ya tampilannya, ada bentuk proses ya, ada bentuknya cycle ya, ada bentuk hierarki, ada bentuk relationship. Kita pilih yang bentuk hierarki. Kita pilih yang model misalnya seperti ini ya, yang ini. Kemudian kita okekan. Nah, kita buat sini ya. Struktur kelas tadi ya, ketua kelas. Oke, seperti ini ya. Namanya misalnya kita buat sini ya. Bisa di kotak yang putih ini klik kanan, add edit text ya. M Zaki misalnya. Nah, di sini kita tambahkan misalnya wakil ketua. Nah, misalnya wakil ketuanya adalah Effendi. Kemudian di sini ada misalnya sekretaris bendahara ya, bendahara misalnya Apriliani misalnya. Kemudian sekretaris satu misalnya Weni Anggraini. Nah, kemudian sekretaris 2 misalnya Vina dan Adriana misalnya. Nah, ini contohnya ya. Ini sebenarnya grafik ini bisa ditambah lagi. Misalnya kita ingin menambah satu lagi yang sejajar dengan ini ya, misalnya tambah satu buah kotak lagi ya, berarti klik kanan accept. Nah, ini ada pilihannya accept after, jadi after dia menambah di sampingnya ya. Kemudian ada klik kanan sini ya,
accept lagi, kita pilih yang accept before, berarti dia nambahnya sebelum. Nah, ya tadi kalau yang after setelahnya, ya before itu sebelumnya, kemudian accept above. Nah, above itu dia di atas tambahnya, ya. Kemudian kalau kita klik kanan lagi, accept below, ya, itu nambah dia di sebelah bawah, ya. Kemudian kita tambah lagi misalnya add assistant. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita tambah misalnya seksi-seksinya, ya, accept below saja, ya. Coba, nah, misalnya sini accept edit tag, ya, kita tambah sini misalnya seksi keamanan. Ini tambah lagi satu lagi di bawah sini, accept below seksi edit tag, ya, seksi kebersihan. Ya, kemudian ini terakhir adalah seksi, nah, ya, yang terakhir kita tambah seksi sosial. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini kita tambah nama-namanya. Ini Andi. Ini. Nah, ini kita tambah sini edit tag, ya, M Joko. Seksi sosial, edit tag Faisa. Nah, ya. Faisa, misalnya. Nah, ini, ya, seperti ini. Nah, ini jenis tampilannya juga bisa kita ubah atau desainnya dengan memilih style yang sudah disediakan, ya. Misalnya seperti ini. Warnanya juga bisa kita ubah, ya. Di sini di change color. Bisa kita ubah sesuai dengan yang dipilih sini. Yang ada di pilihan sini maksudnya, ya. Nah, atau kita juga bisa mengubah sendiri warnanya dengan cara mengklik di sini, kemudian kita kita pilih format, kita gantilah shape fill-nya, misalnya yang ini warna merah, yang ini warnanya misalnya hijau, ya, yang ini tetap biru, yang ini misalnya kita ganti warna kuning misalnya, kan. Nah, bisa kita ganti sendiri, ya. Kemudian ini desainnya tadi bisa kita ganti lagi, misalnya yang model ini saja. Nah, berubah lagi warnanya, ya, kalau kita ubah lagi. Nah, kira-kira seperti ini saja kalau kita ingin membuat grafik dengan memanfaatkan fitur smart art yang sudah disediakan. Nah, kemudian lagi selain membuat grafik, membuat apa namanya, selain membuat struktur, banyak lagi pilihan dari smart art tadi, ya. Ada yang untuk proses, ada yang cycle, ya. Nah, sekarang kita ambil yang proses misalnya, ya. Kita ambil yang pertama ini. Kita akan membuat siklus pemrosesan informasi, ya. Jadi siklus pemrosesan informasi ini dimulai dari input. Di sini adalah proses. Nah, di sini adalah output. Nah, ini bisa kita ganti jenisnya, jenis bentuk apanya, ya, efeknya. Misalnya seperti ini, kita ganti warnanya, ya. Nah, misalnya seperti ini. Klik kanan sini kita juga bisa misalnya apa lagi, ya. Nah, seperti ini aja, ya, tidak usah kita tambah. Jadi kalau kita ingin menambahkan judul, misalnya kita ingin tambah judul di atas ini, ya. Nah, kita tambah saja judulnya siklus pemrosesan informasi. Nah, ini kita ambil yang bentuk yang heading 2. Oke, ya.
Kita masuk ke contoh yang ketiga dari Smart Art. Ini ya, kebetulan ada contohnya. Kita ambil yang modelnya yang seperti lingkaran ya, cycle. Nah, kita pilih yang ini aja lah, yang model yang ini ya. Nah, jadi kita buat sini, ini ada skill. Jadi judulnya sini ya, kita buat dulu biar tidak bingung. The process of achieving the goal. Nah, ada skill ya. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu ada beberapa faktor yang perlu kita miliki ya di dalam diri kita. Ada skill, ada pressure ya, harus tahan terhadap tekanan. Kemudian di sini ada konsentrasi, concentrated ya. Kemudian di sini ada pain ya, ada yang sesuatu yang menyakitkan ya. Kemudian di sini baru goal, dapat tujuannya ya. Ini juga sama seperti tadi, bisa kita ubah desainnya. Nah, ubah warnanya juga bisa ya. Nah, oke ya, gampang ya, karena kita sudah disediakan dengan berbagai macam objek Smart Art. Contoh yang apa lagi misalnya? Satu lagi contoh ya. Oke, kita buat satu lagi, misalnya yang ini ya, yang model ini. Kita klik sini, oke kan? Nah, di sini kita akan membuat contoh latihannya ya. Nah, jadi kita buat judul aja dulu ya. Kita buat judul dulu. Kita kontrol enter. Keterampilan abad 21 atau 4C. Nah, di sini kita akan membuat sesuai dengan Smart Art yang tadi. Kita pakai yang modelnya adalah salah model ya. Sebagai contoh itu dia modelnya list ya. Nah, ini yang ini ya. Ini yang pertama, 4C yang pertama adalah communication. Yang kedua adalah collaboration. Yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Yang keempat adalah, jadi kalau kurang mana cara nambahnya? Klik kanan saja ya, accept before atau after ya. Kita ambil aja sini creativity and innovation. Nah, ini dia ada 4C ya, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving. Kemudian yang keempat adalah creativity and innovation. Kita ganti warnanya lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal mengubah judulnya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di Microsoft Office Word 2016 ya, itu sebenarnya sudah banyak fitur-fitur yang memudahkan kita dalam bekerja ya. Kalau di Office sebelumnya dulu yang tahun Office 2010 ke bawah ya, itu agak susah kita membuat seperti ini. Harus dibuat satu persatu menggunakan shape. Tapi kalau ini sudah banyak disediakan bentuk-bentuk dari Smart Art yang ada ya. Mungkin sekian saja dulu untuk pertemuan kita pada pertemuan ke-7 ini dengan materi yang pertama tadi insert chart atau buat grafik, yang kedua itu
insert smart art atau membuat bagan dengan pemilihan smart art yang sudah disediakan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.